Ya, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri mengungkap 4 kasus penyelundupan hingga penjualan barang dan pita cukai rokok ilegal di kawasan daerah khusus Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Yang mana salah satunya melibatkan warga negara Cina atau WNA Cina. Adapun total kerugian negara akibat tindak pidana tersebut berkisar 64,2 miliar. Dan menurut Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Helvi Asegaf mengatakan bahwa pihaknya melalui Satuan Tugas Pengawasan Importasi Ilegal mengungkap 4 kasus selama 3 bulan terakhir. Yang mana kasus pertama merupakan kegiatan importasi kawat baja oleh PT berinisial NRS. Yang mana kawat baja ini diimpor dari Korea Selatan, Portugal, India, dan Singapura, dan juga dari beberapa produsen dalam negeri. Modusnya adalah dengan mengganti kode HS pada dokumen pemberitahuan impor barang atau PIB dari seharusnya, yakni tali kawat baja menjadi batang kecil baja. Lalu adapun kode HS adalah kode penggolongan barang yang digunakan untuk perdagangan, kepabeanan, dan statistik. Lalu untuk kasus kedua yaitu menggunakan pita cukai rokok ilegal. Dan kasus ketiga yakni adalah penyelundupan barang elektronik, dan yang terakhir adalah importasi suku cadang kendaraan bermotor. Berikut konferensi pers yang digelar oleh Ditripeksus Bareskrim Polri melalui Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Brigjen Helvi Asegaf. Direktorat Ditripeksus dengan melibatkan seluruh satuan yang ada di jajaran kami. Selama kurun waktu 4 bulan terakhir ini, Ditripeksus melalui Satgas Pengawasan Importasi Legal berhasil melakukan pengungkapan di wilayah Provinsi DKI, Provinsi Banten, Jawa Barat dengan nilai barang kurang lebih 51 miliar 230 juta 400 ribu rupiah, dengan nilai total kerugian negara karena tindak pidana ini mencapai 64 miliar 257 juta 680 ribu rupiah. Dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyelundupan tali kawat baja sesuai dengan laporan polisi model A nomor 27 2024. TKP-nya di gudang PT NRS kawasan Delta Silikon 2, Jalan Karet 4, Cibatu, Kelurahan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Modus operandi yang dilakukan yaitu PT NRS melakukan importasi tali kawat baja dari Korea Selatan, Portugal, India, dan Singapura, serta pembelian dari beberapa perusahaan dalam negeri dengan mengganti nomor pos tarif atau kode HS pada dokumen pemberitahuan impor barang atau PIB. Dari yang seharusnya tali kawat baja menjadi batang kecil untuk menghindari pendaftaran barang wajib SNI dan tidak melakukan pembayaran biaya masuk PPh, PPN, dan DM dengan nilai barang sebesar 16,982 miliar rupiah yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 21,56 miliar rupiah. Barang bukti yang berhasil kita sita yaitu 45 gulung kawat baja berdiameter 25 mm sampai dengan 45 mm dengan tersangka RK selaku Direktur Utama daripada PT NRS.
Pasal yang tersangkakan yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Pasal 120 tentang perindustrian dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 3 miliar rupiah. Yang kedua, Pasal 113 Undang-Undang Nomor 7 2014 tentang perdagangan dengan ancaman pidana 5 tahun dan pidana denda paling banyak 5 miliar rupiah, serta tidak pidana standarisasi dan penilaian kesesuaian Pasal 65 Undang-Undang Nomor 20 2014 tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 35 miliar rupiah. Tindak pidana yang kedua yaitu penyelundupan rokok dasar laporan polisi A 24 tahun 2024 TKP yaitu di pergudangan penyimpanan rokok Jalan Raya Jakarta KM 5 Kampung Parung Wogale RT 08 07 Kecamatan Walantakan Kelurahan Elgran Kota Serang Banten. Modus operandi yang dilakukan yaitu pelaku usaha atau produsen menempelkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai tidak sesuai dengan peruntukannya, di mana pita tanda pelunasan sigaret kretek tangan atau SKT dengan isi 10 batang atau 12 batang ditempelkan pada sigaret kretek mesin dengan isi 20 batang. Rokok-rokok yang ditemukan di lokasi pergudangan dijual ke masyarakat seolah-olah pita cukainya sudah lunasi dan seolah-olah rokok yang diedarkan atau lekatan pita cukai adalah legal. Pada proses penjualannya, driver atau sales keliling sekitar jam 9 pagi sampai jam 18.00 di daerah Provinsi Banten maupun daerah sekitarnya pada toko-toko kecil menggunakan mobil box, dan nilai barang saat ini yang kita sita senilai 13 miliar 160 juta rupiah yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 26 miliar 280 juta rupiah. Barang bukti yang kita sita yaitu 511.648 bungkus rokok dengan berbagai barang. Untuk tersangka yaitu WEJ dari CTA yang bersangkutan dijerat pasal 7 ayat 5 dan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang 11 tahun 95 tentang cukai dan dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, sehingga berdasarkan pasal 63 Undang-Undang Nomor 11 tahun 95 tentang cukai selain telah dirubah terakhir kali di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan diatur bahwa pejabat bagian negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 81. Jangan lupa subscribe ya.